Jadi sebenarnya tuh nggak kepikiran sih Mas Zen Oke. buat ngerantau ke Jawa sebenarnya. Kok nomor peserta aku nggak ada? Programmer, kamu cari yang coding-codingan. Siap. Oke, langsung aja ya. Kita lihat ini Mas Oki. Hei, gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wah. Oke, sebelum pembahasan kerjaannya sekarang, kita tarik dulu ke sebelum-sebelumnya atau dari awal dia memutuskan ke Jawa ya. Jadi dari Bengkulu ke Jawa gitu. Jadi boleh ceritain nggak sih? Jadi pertama kali ke Jawa ya, dulu dari kuliah atau dari SMA dulu? SMA di Bengkulu, lulus, baru kepikiran kamu mau lanjut kemana? Mau kuliah atau mau langsung kerja apa gimana? Jadi sebenarnya tuh nggak kepikiran sih Mas Zen Oke. buat ngerantau ke Jawa sebenarnya. Awalnya cuma karena ingin ikut tes kedinasan. Jadi awalnya aku ikut sekolah penerbangan Di di Curug, Tangerang. Oh, Tangerang. Pengennya masuk situ. Ah, Karena bapakku juga kerjanya masih di penerbangan juga. Jadi kepengen nerusin tapi di staff yang lain, bukan yang benar-benar jurusan dia. Jadi pengen nyoba jurusan lain. Latihan fisik, belajar, udah ngikutin segala macem. Alhamdulillah lulus terus, kan itu tesnya kan Ada berapa bertahap. tahapan nih? Wah banyak itu. Awalnya tes tertulis. Tes tertulis itu ada tes pengetahuan umum, yang apa ya, istilah-istilah nama sekarang tuh, yang perhitungan-perhitungan. Saintek gitu nggak sih? Ya kurang Kayak lebih semacam kayak kayak gitulah. gitu. Terus ada tes bahasa Inggrisnya juga. Oh, bahasa juga. Terus tes psikotes. Jadi tesnya tes tertulis, psikotes. Terus Fisik juga ya. fisik itu 2 kali. Fisiknya 2 kali. Betul. Pertama mungkin fisik lari ya. pertama lari. Jadi tes fisik pertama itu kita lari nih. Dan itu tuh di hari yang sama langsung Dalam terus. satu hari Dalam gitu. satu hari langsung Lumayan digas. itu. Digas siapa yang semaput duluan ya gagal gitu kan. Di gor itu. Kayak mirip-mirip lapangan bola gitu lah. Jadi lari 12 menit kalau nggak salah 12 kan. menit. Dapat 6 apa 7 apa gitu, aku lupa. Aku nutut waktu itu. Terus setelah itu aku udah selesai gitu kan. Yang lanjut ini teruslah disuruh lari bola Bali. Oh, sprint gitu. Sprint 100 tapi- meteran. Aku lupa berapa meter. Iya. Sprint tapi yang ada rintangan-rintangan ini. Loncat. Oh, zigzag juga. Zigzag, beli gitu kan. Ah. Udah lari sprint langsung push up. Terus Dalam 1 menit dapat berapa banyak push up? banyak-banyakan hitungannya. Banyak-banyakan. Tapi dengan apa ya? Dengan cara yang benar juga. Jadi Betul, betul. ada yang asal gitu. Betul, kan? kalau kita nggak betul, Suruh ngulangin. nggak dihitung. Oh, nggak gitu. Bisa Ada yang satu. hitung sendiri berarti ya, nggak gitu sendiri ya. Ada yang hitung ya senior-seniornya. lah. Seniornya gitu ya. Oh. Udah push up, sit up lagi. Harus sampai ini, turun, masih turun. Wah, itu bener-bener pas terakhir pull up. Nah, pull up yang berat. Udah sit up, push up, lari. Iya. Udah terkurus di awal kan? Udah terkurus tuh. Pas di pull up itu aku cuma dapat berapa gitu. Tapi masih lolos. Alhamdulillah masih lolos kan. Tes fisik kedua itu ditelanjangi. Kenapa? Ditelanjangi. Jadi benar-benar itu tujuannya apa? Itu sebenarnya tujuannya pengen dilihat organ dalam kita itu bener normal apa enggak gitu. Oke, gini, oke. Sempat ada kasus nggak sih kayak misalkan dia daftar TNI laki-laki, ternyata dia cewek gitu. Mungkin dengan tujuannya gitu mengecek bener-bener dia laki nggak sih atau cewek gitu kan. Itu juga itu kan ada yang cewek juga ya? Ada. Berarti Tapi buat ngecek dokter gitu. cewek setahu gue. Ya, kalau yang cewek dokternya cewek, kalau cowok ya dokter cowok lah. cowok. Ya enak banget kalau yang cewek itu dokternya cowok. Oke, yuk benar. Nyampe sini dulu ya ceritanya. Oke, Itu siap. tahun berarti lulus SMA tahun berapa? Aku lulus 2013. 2013 mulai yang proses ini. Dalam Itu satu langsung tahun itu ya. Dalam tahun itu juga.
luar biasa sih. Karena aku mikir kalau aku kuliah belum kepikiran mau masuk jurusan apa Oke, iya. awalnya. Jadi kita lulus SMA tuh, bener kayak ceritaku dulu sih, pernah masuk kuliah tuh nggak tahu aku mau jurusan apa sih dan tujuannya kemana sih. Bener. Bener-bener polos gitu ya. Bener, kayak minat sama kegemaran kita tuh kita belum bisa nentuin kita sukanya di mana, Iya. bidang apa yang nantinya kita bakal gelutin, kan kita nggak bakal Bener-bener. tahu. Iya. Yang ada orang tua yang nuntut kita, kah kamu jurusan ini aja, kamu jurusan itu aja. Iya. Akhirnya Sering ayo terjadi sih. ikut-ikut. Padahal kita sendiri tuh sebenarnya pengen jurusan lain, Oke, misal. ya lanjut dulu ke cerita yang tadi. Oke. Udah fisik, udah nyampe yang cek Yang tubuh lah cek ya. tubuh, Cek tubuh itu. betul. Selanjutnya Setelah cek tubuh baru tes terakhir pantuhir, penentuan akhir. oh, penilaian akhir gitu. Penilaian akhir dari setiap tes-tes yang tadi, oh ini minusnya apa, kurangnya apa. Pas terakhir tetap disuruh tes. Oh, Nah, tesnya ini random tapi mesin. gimana? Ada yang pengawasnya tuh penguji minta kandidatnya nyanyi. Ada yang kayak gitu. Ada yang baris berbaris. Orang random Bener-bener banget. apa yang mau si penguji itu Ujinya minta suruh Iya, pokoknya nyanyi, iya. terus coba gerak jalan berbaris tadi. Berbaris. Atau ya ada yang sesuatu berpuisi. puisi gitu. Ini random banget sih itu. Random banget sih. Penentuan akhir. Penentuan akhir sebenarnya itu lebih kayak ke wawancara akhir lah. Lah, Mas Oki dapet yang mana nih? Pas itu. Aku kebetulan waktu itu disuruh menjelaskan Bengkulu Wih. menggunakan bahasa Inggris. Itu sih. Nah, itu emang di luar pemikiran ya, benar-benar nggak tertebak banget Nggak ya. ketebak. Soalnya yang mau kita jelasin tentang Bengkulu tuh ya mungkin banyak, cuma kita kan belum nyimpen belum merangkai kata serapi mungkin biar enak didengar ya. Emang harus siap nggak siap pas itu tuh. Terus masih ingat nggak apa yang diceritain? Maksudnya dalam bahasa Indonesia aja sih kita. Oh, iya. Apa dulu? Masih ingat sih, Poinnya aku, apa? aku cerita tentang aku suka ke pantai Panjang. Oh, Karena emang rumahku kan deket pantai. Ah. Jadi dikit-dikit kalau kemana-mana ya lewat pantai. Jadi aku ceritain ke bapak-bapaknya di Pantai Panjang itu ada jualan ini, ada orang banyak pacaran, ada orang mandi pantai, main bola, gitu-gitu. diceritain dengan bahasa Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi ya. Adek. Ntar dulu ya. Ya ini ya Mas Oki udah berkeluarga jadi bawa anaknya ke sini. Ya, situ dulu ya, situ dulu ya. Ya, dada aja ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi dalam penilaian itu lolos nggak? Itu kita tahu pengumuman lolos apa enggak seminggu setelah. Seminggu setelah ini tadi. Setelah pas tes penonton akhir. Penilaian akhir ini yang random banget ya Random gitu. banget. Itu bener-bener Nggak aku tertebak disuruh datang dan ngumpul itu kita disuruh datang jam 6 pagi kalau nggak salah aku. Bener-bener pagi-pagi harus ngumpul semua. Heeh. Tes tuh sampai sore. Dan ya bener-bener fisik lah, ibarat tuh ketahanan tubuh tuh sampai mana. Oke. Setelah 1 minggu Setelah 1 minggu diinfokan ternyata langsung ke apa orangnya masuk atau di web. Oh, di webnya. website ada lampiran PDF gitu kan. Kok nomor pesertaku nggak ada? Aduh, udah usaha maksimal gitu kan. Itu Dan- emang dari berapa peserta yang diambil berapa? Mas Oh, itu. dari ribuan sampai sisa cuma diambil satu kelas mesin. Satu kelasnya berapa ini? Paling 30. Soalnya kan dia buka jurusan banyak. Ada yang ya itu tadi pilot, penerbangan, ada yang apa gitu bahasa-bahasanya. Ya, salah satunya tuh kan posisi yang aku ambil. Jadi tiap posisi itu ya paling satu kelas yang diambil. Nah dari situ tuh aku tuh udah telat buat daftar kuliah. Kalau mau daftar kuliah
bisa swasta. Oh, jadi setelah itu pengumuman terus wah nggak lolos nih. Nggak lolos Habis itu mau ngejar yang semester itu ya, maksudnya yang periode itu Periode ya. di tahun 2000 berikutnya 2004 2013. 13 masih 2013 tapi udah telat kan Tapi periode udah itu telat. kan. Harus ke 2014-nya baru kuliah. Kalau mau yang masuk negeri, tes negeri. Oh. Jadi yang Oh, 2013 2013 bisa masuk, cuman yang swasta. swasta. Kalau Jadi pengennya negeri nunggu yang 2014 Betul, jadi- karena periode bukaan itu. jadi orang tua aku tanya, kamu mau nganggur dulu setahun, Nah. apa mau langsung kuliah, Oke. atau mau pulang? Ke Bengkulu Posisinya lagi. kan aku udah di Jakarta waktu Jakarta. itu. Oh ya, di Jakarta tuh tinggal sama keluarga atau kos? Jadi bapakku kan kerja di bandara. Suta. Mm-mm. Oh ya. Ngekosnya deket rumah nenekku. Rumah nenekku di Daerah Suta aja itu. Bekasi. Oh, di Bekasi. Beda. Mm-mm. Jadi aku di Bekasi waktu itu. Oke. Terus dengan pilihan itu akhirnya memutuskan untuk Akhirnya aku mutusin daripada aku nganggur, aku pulang. Akhirnya aku nyari lah kuliah swasta di daerah Jabodetabek. Jabodetabek aja. Oke. Ngambil jurusan Ambil jurusan teknik informatika. Luar biasa. Saya juga tidak tahu teknik informatika seribet itu. Berarti ngikut atau referensi dari teman itu? Lebih ke referensi dari teman dan push dari orang tua. Terus dari orang tua informatika aja, informatika aja. Karena teknologi itu kan terus berkembang. Kamu secara kalau konsep. ngambil jurusan ini nanti kamu bisa Ya itu konsep. Kita ngomong salah juga nggak salah ya. nggak salah, setuju. Iya. Emang orang tua tuh pengen yang terbaik buat anak. Betul, itu selalu. Tapi balik lagi kan kita Balik ini lagi. Kitanya yang kapasitasnya sesuai apa enggak? Ternyata. Ya, gitu. Jadi ya banyak sih cerita kayak dulu aku juga sama teknik informatika masuk di semester 1 kalau saling bertanya, kamu ngambil jurusan ini kenapa? Duh kayaknya salah jurusan deh. Gitu. Terus ini ikut aja ke temen. Ya gimana ya dulu emang bang kalau lulus gitu kita nggak tahu ini teknik informatika apa dalamnya. Dan ya kurang riset juga ya kitanya juga minat ke kuliah belum hype banget kayak gitu. Itu sih. Jadi ke teman ya awalnya ya. Awalnya dari Masuk 2013 nih. 2013 terus melaksanakan Ya. perkuliahan. Alhamdulillah sih aku lulusnya tepat waktu. Oke, mengikuti lah ya. Mengikuti. Mungkin dari semester 1, 2, Betul. 3 agak susahan dikit-dikit tapi berjalannya waktu ya bisa lah karena terbiasa sih. Lebih Mungkin ke ya. Atau cari cara biar cepet. Kalau aku sih cari cara biar cepet. Oke. Meskipun ilmunya setengah masuk setengah enggak gitu kan. Oke, ya gimana caranya? Ya gimana ya? Gini. Kalau penilaian orang tua atau orang di sekitar kita, lu lulusnya kapan gitu kan? Nah betul. Tentang proses dalamnya nggak tahu, mau Orang lu tua nggak tahu. nggak pernah tidur, belajar terus, atau lu ya udah tidur tepat waktu dengan nilai misalkan lu Pas-pasan. pas kuliah itu ya cari contekan lah atau gimana. Betul. Nggak tahu orang lain tuh nggak perlu tahu, apa nggak mau tahu sebenarnya proses kayak gitu. Tapi ya jangan contek sih ya, bagusnya sih belajar ya tetap belajar sih. Belajar. Ya, Jangan sampai akhirnya lulus molor. tepat waktu 4 tahun. Alhamdulillah. Pas itu lulus 2017. Belum corona ya? Belum ada bau-bau corona di tahun itu soalnya. Lulus tahun 2017. Nah, udah lulus nih teknik informatika nih. Jadi menurut Mas Zen teknik informatika itu yang paling sulit apa? Aku ya, jujur aku sambil cerita ya. Aku juga bukan dari background ya jaringan bukan. Betul, betul. SMK aku aja otomotif. Itu sangat menyimpang. Biasanya yang ngambil teknik informatika tuh yang jurusan-jurusan entah itu jaringan, entah itu apa namanya? Multimedia Multimedia iya atau yang jadi SMK yang menjurus kan biasanya. iya
Temenku Kan yang aku juga banyak. ada SMK yang udah ada teknik informatikanya. Oh, di tempatku belum ada. Oh, belum ada ya? Di Ada Bogor. gitu. Aku Di Jawa tuh ada, kan? dulu kenapa aku ambil informatika juga? Aku pengen lulus, cepet lulus. Aku SMK lulus tahun 2015, itu bulan Desember. Aku lulus belum punya KTP, belum umur 17. Aku 17 per Januari, jadi Desember nggak punya KTP. Mau seleksi dulu, cita-citaku sih lulus SMK otomotif. Aku pengen kerja di Astra. Oh, Gitu. bener, Tapi bener, setelah dulu orang tua, wah ya otomotif, maunya kerja. Bener, bener. Setelah masuk kelas 3 dan lulus, Anda harus kuliah. Bingung Kakak Anda kuliah soalnya, gitu kan? Ya karena basic ibuku juga kuliah gitu. Masa sih ibu lulusan gini kamu mau lulus SMK aja? Bener, bener. Ya itu Kebetulan realita kehidupan sih. Ibu kita sama-sama guru SD. Betul, Ibuku iya. guru madrasah. Madrasah, sama-sama guru madrasah sama Madrasah. ibunya Mas Oki. Jadi konsep Madrasah, mereka SMA tuh tapi SMA. mengedepankan pendidikan. Pendidikan Ya nomor bagus satu. sih. Cuma ya kadang kaget aja. Tapi ya orang tua pasti yang terbaik lah buat anaknya ya. Betul. Gitu. Nah, itu cerita aku dulu, dan milih informatika juga dipilihin sama kakakku. Gua nggak milih sendiri karena gua nggak minat kuliah awalnya gitu sih. Itu cerita singkatnya ya. Oke, lanjut ke Mas Oki karena narasumbernya ini Mas Oki. Jangan saya yang berbicara. Oke, lanjut. Oke, lulus sudah sarjana Sarjana ST ya? ST, sarjana teknik. Iya. Masih zaman aku sih ST semua kan. Aku juga. Ya titel Itu titel sudah dah. Itu cuma bonus aja sih. bonus dari. Lulus nih, terus Oke. pertama kali kerja Nah, setelah itu. setelah aku lulus 2017 itu aku ngerasa, oh ya udahlah aku coba ngelamar di Jakarta dulu. Oh, di dapet apa Jakarta enggak. aja. Aku lulus tuh 2017 akhir kan, September. September. Sampai akhir tahun kok belum ada panggilan. Itu ngelamar di mana? Pas itu tuh, ingat nggak? Kebanyakan sih di perbankan. aku. Perbankan. Oh, Karena aku jujur aja aku nggak kepikiran buat mendalami. programming. Betul. Oh, jadi coding mengoding aku Coding Abdullah. itu, Aku pengen ngolah data aja. bener. Karena Iya. kebanyakan dari teman-temanku itu, mereka masuk dunia coding tuh dicemplungin. Oke. Dan mereka berhasil. Oke, betul. Emang itu Bener. kalau mau bisa ya harus nyemplung dulu sih emang. Bener. Jadi aku ya cerita yang sekarang juga aku di dunia programming itu bener, kalau kita belum nyemplung tuh banyak ketakutan. Gua sanggup gak sih dengan deadline yang seminggu ini Betul. fitur ini jadi, dengan berapa hari tiba-tiba nge-push dari atasan ini harus jadi. Betul. Itu kalau belum masuk bener-bener belum bisa ngerasain sih, belum bisa kalian nilai bisa apa enggaknya. Itu bener-bener awalnya pasti ya terpaksa dulu, atau benar-benar udah nyebur aja lah, udah kandung aku kayak gini gitu, udah terpaksa kayak gini. Tapi ya itu bisa kok, bisa dan terbiasa asalkan Bisa kalian dan terbiasa. tuh sabar aja dengan kemauan dari diri kalian Diri juga. sendiri. Tapi juga lulusan informatika tuh nggak perlu nggak harus sih. Nggak Temanku juga harus. banyak. Iya, bener Temanku lah, banyak harus. jadi ada yang jadi CS ya, bahasa Inggris Iya, gitu, CS ada. bahasa Inggris, ada yang support IT support gitu, IT yang support juga kan CS nggak ya, kayak mesti. mirip-mirip CS sih kayak gitu juga. Ya nggak apa-apa sih, ya kerjain sesuai fashion kalian akan lebih baik gitu. Oke, Balik lanjut lagi ke ke passion. Mas Ogi ya. Jadi perbankan, banyak Perbankan. Akhirnya sampai akhir tahun aku nggak ada panggilan lagi. Udah tes. Cuma di PHP-in. Karena kayak tes hari ini. Oh, di 2 minggu lagi akan kita infokan ya kalau lulus. Akan ada WA atau email. SMS deng kalau nggak salah. Dulu masih SMS. Apa emailnya? SMS, email atau WA kali kalau nggak salah. gitu. Akhirnya belum ada sampai tahap yang jauh. Aku mutusin pulang Ke Bengkulu. ke Bengkulu. Pulang dulu ke Bengkulu karena Pulang lagi. kayaknya pulang dulu dah gitu. Stres Stres ya, belum ibu ada kota panggilan yang gitu. terlalu Padat. padat dan hiruk pikuk. Tapi itu di rumah nenek itu ya, pas itu ya.
Enggak, aku masih ngekos waktu itu. Oh, kuliah ngekos ya? Pas mulai kuliah aku udah mulai ngekos sendiri ya? Ngekos aku di Depok. Oh, di Depok. Iya. Oh, berarti dekat Nenekku situ ya kan kuliahnya di ya? Bekasi kan. Oh, terus pulang dulu. Mutusin untuk ke Bengkulu dulu. Bengkulu Berapa bulan di sana? kayaknya cukup lama deh aku karena aku ditawari sama sepupuku buat jadi operator survei. Di sana di Bengkulunya. Betul, jadi sepupuku ini kerja di BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, di Bengkulunya terus ditawarin. Ditawari, Ki, ini ada kerjaan tapi cuma 3 bulan. Oh. Kerjaannya kita input sama validasi hasil survei pertanian Provinsi Bengkulu. Ah. Jadi misal rumah ini dia punya lahan tanah nggak? Oh. Rumah yang ini punya kebun nggak? Terus apa yang ditanam? Panennya kira-kira berapa banyak, berapa kilo? survei, benar-benar survei survei gitu kayak lah ya. gitu. Tapi aku yang bertugas di kantor yang input-inputin, bukan yang surveinya Lapangan, yang lapangan bukan. Tapi tinggal nunggu hasilnya situ, Betul, merekap gitu ya. merekap. Terus ngebikin summary ke atasan. Betul. Kalau misalkan kata atasan, Ki ini kayaknya ada yang salah data ini. Coba kamu cross check ke tim lapangan. Tim kayak lapangannya, gitu. iya. Oke, itu jalanin. Jalanin 3 bulan, 3 bulan? paling iya. Oh, terus dari Jakarta kan ke situ, terus Iya. saudara yang udah 3 bulan. 2018 kayaknya kan. Awal-awal itu ya udahlah ambil aja buat pengalaman ya. Buat pengalaman, jam betul. terbang, apa ya, pekerjaan lah. Betul, Maksudnya betul, fresh graduate su. Fresh graduate itu harusnya semua harus mau gitu. Iya. Jangan, saranku ya jangan milih-milih ya, karena aku selama ngelamar itu tuh banyak juga Mas Zain panggilan posisi A, B, C, D. Cuma karena aku udah nyari, kayaknya ini aku nggak bisa deh. Kayaknya ini kurang ini deh. Masih banyak ketakutan Banyak, dan satu ketakutan, dua tuntutan orang tua juga, mereka tuh pengen kita tuh on track. Jadi misal aku sejalan, iya, ya udah kamu cari yang programmer, kamu cari yang coding-codingan. Siap. Siap. ya karena ini sudut pandang sih ya. Sudut pandang Sudut betul. pandang Ya, dari orang balik tua lagi mungkin. orang tua kan pengen yang terbaik. Cuma kan posisinya waktu itu masih fresh graduate, harusnya apapun yang ada tuh harusnya hajar-hajar aja. Iya, sambil nanti masuk lah, sambil Betul. observasi. Oh ya perusahaan ini kayak gini. Iya. Kita dapat menilai perusahaan lain atau membandingkan kan setelah kita masuk. Setelah kita satu masuk dan tempat aja lah dulu. Betul, gitu. kita tahu lingkungannya kayak apa, Lingkungannya kayak orang-orangnya gimana, kayak apa, atasannya orang-orangnya kayak apa, gimana. benefitnya kayak apa, Betul. toxic apa enggak, gitulah. Betul. Itu betul banget sih. Ya, Baru di situ bisa mengambil apa ya poinnya lah kita bekerja untuk ya kalau syukur-syukur sih tempat pertama udah alhamdulillah banget ya. Betul, Syukur-syukur. karena Tapi jarang kalau sih. misalkan kadang ada ya, oh ini kayaknya sana lebih baik deh kayak gitu. Kayaknya kadang ada beberapa perusahaan emang dia stop di situ, emang bener-bener dia Setuju. kita kan bisa menilai gitu sebagai karyawan gitu. setuju. Tetap kita bisa nilai ukurnya ada lah gitu. Terus kita juga bisa nilai juga, oh ya ada perusahaan yang ini kayaknya bisa up deh gitu. Jadi dari tempat kerja pertama itu Kerja kita bisa pertama menganalisa itu lah. menentukan kualitas kita kayak gimana sih. Oke, setelah 3 bulan nih di Bengkulu. Udah selesai, terus aku berpikir buat nyari, kayaknya aku mau kerja di Bengkulu aja deh. Sempat pikiran kayak gitu ya. Punya pikiran kayak Di gitu. Bengkulu aja. Udahlah aku nyari di sini aja. Orang tua, Satu deket orang tua keluarga ya. deket, Keluarga deket. mau kemana-mana teman banyak gitu kan. Betul. Udah tahu, maksudnya kita nggak perlu penyesuaian sama lingkungan lagi gitu kan. Tinggal nyari loker di Bengkulu ini, ya mohon maaf, mungkin banyak, tapi buat sebagian orang gitu kan. Oh, oke. Sebagian orang ini dalam artian kalau kita nggak punya koneksi yang terlalu kuat atau koneksi yang biasa aja, kayaknya kita bakal ya tersisihkan dengan otomatis gitu. Oh, masih gitu ya? Masih kuat lah. Kuat banget. Masih kuat. Kecuali kita pengen kerja di Bengkulu, aku pengen kerja di Bengkulu itu lewat
menjadi anggota anggota kepolisian, anggota tentara, atau aku kerja di kesehatan, atau kerja sebagai PNS. Udah itu pilihannya kecil lah. Keinginan tadi ya. Tapi coba melamar kayaknya. Kayaknya kok susah nggak deh. dapet Iya. itu kan. Mutusin pulang lagi aku ke Bekasi. Ke rumah nenek, numpang iya. ke rumah nenek. Iya, sambil nyari kerja lagi. Wow, pengalamannya ya. Udah dari Jakarta balik ke Bengkulu, ke Jakarta lagi itu perjuangan yang gampang sih, apalagi luar Jawa ke Jawa. Gitu. Nah, kalau udah cuma nenek nih, kan pasti dari rumah juga udah izin sama orang tua, aku mau nyari lagi di sana. Terus sana juga apply lagi, loker, banyak. terus dapet yang Dapat alhamdulillah di nih buat teman-teman yang pengen kerja di bank harus tonton video ini sampai selesai sih. Ini buat para ini yang berpengalaman. Ceritanya gimana bisa masuk? ya bisa dibilang ini info orang dalam. Oke. Tetap masih ada ordal. Kalau polosan susah. Sama masalah asli dunia Ya, apapun. ini realitas sih, tapi ini realita ya. Cuman ada kok orang Ada, polosan. banyak. Orang polos benar-benar udah rezekinya di situ. Ada kok, ada. Ya mungkin 1 dari 99. Ya gitulah ya. Ya, ada info ya. Temen atau apa gitu. Jadi itu sepupunya temanku. Sepupu temenmu. Terus di info nih ada nih loker gitu ya. Awalnya dia nawarin temanku kan, si sepupunya itu. Mau nggak? Ini ada loker sebagai ini di kantor ini. Nah, posisinya temanku itu udah kerja, baru kerja. Gak mungkin dong dia baru kerja langsung ngelepasin. Jadi dilempar lah di grup aku dan teman-temanku itu. Ada yang mau nggak? Oh boleh nih. Karena ya aku minta pendapat dulu, kira-kira CV ku kalau kayak gini bener nggak? CV ku kayak gini salah nggak? Kalau udah bener, udah beres, baru kirim ke dia, nanti dia terusin ke sepupunya. Oke. Gak lama dari aku ngirim itu, berapa hari setelah itu langsung dipanggil. Itu adalah pelicin. Terbukti ya guys. Tapi ada kok masih bisa buat kalian yang nonton. Percaya aja, ada kok, rezeki itu gak kemana kok. Ya terus Dipanggil buat interview. tes. Oh, tes langsung. Interview sama tes. Interview sama tes Di hari, itu sama, juga. iya. Oke. Karena emang posisinya itu Membutuhkan cepat gitu ya. bukan butuh cepet juga sih. Gimana? Per awal Agustus itu udah kerja. Oh, Posisinya tuh aku Per awal akhir Juli ya. akhir Juli kan udah mendekati ya. Udah cepet-cepet seminggu lah. sebelum lah itu kalau nggak salah aku. Dites, disuruh. Awalnya sebelum tes aku sempet tanya sama temenku, kira kisi-kisinya apa nih? Apa yang harus dipelajarin gitu kan? Ya, terus dia jawabnya gimana? Dikasih tahu Ki, belajar aja ini kayak apa? PHP dasar. Oh yaudah. Akhirnya sehari semalaman itu dari tutorial lah, yang pinter lah. Bikin Hello World. Terus coba terus gitu kan. Yes gitu. Kan basicnya pemrograman ya. Pemrograman buat narik data lah kasarnya. Oke. SQL juga. Iya itu SQL. Ya bukan PHP tadi. Sorry. SQL ya. Jadi SQL gitu buat narik dari database langsung biar cepet gitu. Mungkin dari itu buat website ya. Iya, PHP buat websitenya. Ketukar. Ya, terus query lah ya, query SQL kayak gitu. Ya select bintang from apa dan join dan sebagainya. Bahasa-bahasanya. Gitu. Akhirnya di wawancara dulu. Kira-kira pas pertanyaan paling terakhir, kira-kira kalau dites sekarang bisa nggak Mas? Oh iya Mbak, boleh. Dengan PD-nya kan, karena aku mumpung masih ingat. Takutnya kalau udah pulang ini ilmu luntur. Bener. Ya, Mas, dan apalagi menurutku ya, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh pemrograman ya. Aku dulu konsepnya pemrograman tuh anjir bisa
hafal. Bahasanya hafal itu hafal. Betul, betul, Hafal nggak betul. sih kayak gini? Menurutku Sebenarnya ini harus itu dihafal. salah. Itu sesuatu yang salah, Betul. guys. Kalau kita mau hafal coding kayak gini. Salah, bener. Anjir, banyak banget kondisi-kondisi di situ. Tapi kalian harusnya poin-poinnya, tujuannya kemana, nge-get data kemana, ini Betul, buat betul. apa, konsepnya tahu. Nah, dari konsep yang tahu itu bakal ingat. Gitu sih. Soalnya mirip kata temenku Mazin, temenku yang pinter ngoding tuh, jangan dipelajari atau apa susunannya jangan dipelajari Ki, tapi kamu tuh harus tahu konsepnya dulu, kamu harus buka logikanya dulu. Kalau misalkan Benar. eksekusinya A, keluar hasilnya A, jangan kamu pikirin ini apa, pasti error. Pokoknya kalau misalkan nyari sintak, nyari di Google ada, tapi Iya, balik referensinya lagi, banyak kok sekarang. Belajar tuh nggak, ya maksudnya, oh ya untuk yang kuliahan, ya belajar aja seperti biasa. Tapi kalian harus upgrade ya. Kadang tuh di perkuliahan pun hal-hal yang dasar-dasar aja yang ajarkan. Dan untuk realita kehidupan di Nggak sini, diajarin. teknologi upgrade terus. gak diajarin secara Iya, mendetail kalau di kuliah. gitu. Nah, kita udah banyak sekarang. Wah, ini misalkan error ini A B, tulis aja di Google. Cari di Nemu Google ada. referensinya. Asal kalian mau aja, kalian pasti bisa sih. Nah, Betul, ini nih seperti lanjut Mas ke Zen. sini. Wih, lanjut ke sini. Terus bisa nih tesnya SQL itu. Alhamdulillah ada lancar Lolos, karena kebetulan kan aku kalau SQL tuh emang suka pas Oh, mata kuliah. Jadi narik data apa? Yes, gitu. Iya, benar. Logikanya jangan kebalik. Kita mau narik left join mana, right Iya. join mana, gitu kan. Mana yang dipanggil, mana yang dipanggil, dijoinin, mana yang dikasih aja. inisial, Yang di grouping yang mana datanya gitu ya. Gitu, kan. Jadi lolos lah ya, aman. pas Alhamdulillah itu. aman. Terus langsung pengumuman di hari itu juga atau hari berikutnya? Setelah pokoknya kalau Kamis aku tes, Kamis. Heeh. Jumat aku dapat pengumuman, Senin aku disuruh ke kantor. Oh. Bahasanya tuh apa tuh? Tandem. Apa itu? Tandem tuh kayak bahasa Inggrisnya probation lah. Oh, probation. Iya. Jadi uji coba ya? Uji coba. Cara bahasanya uji coba. Uji coba betul. Uji coba dulu. Wah, ini nih kerjanya gimana? Habis itu lolos ya, lolos. Habis itu nggak dikasih tahu lolos apa enggak. Tapi- Cuma kata temanku yang di kantor, kalau kamu udah dapat gajian bulan itu berarti kamu udah terima Ki. Oh. Gitu, kerja aja. Jadi tolak ukurnya di situ. Iya, oh iya. Udah dapat, guys. betul. Oh, ya, kayaknya lolos deh gitu. Bentar dulu ya, 5 menit lagi. Bentar dulu Kiano. Terus lulus. Ya udah kerja. Alhamdulillah, kerja. Selama Hampir 3 tahun sih. wah cukup lama sih 3 tahun. Berarti di mana itu banknya? Jadi Kan Bekasi. Kan tinggalnya di Bekasi sama nenek. betul. Terus tempat kerjanya di kota Kerjanya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Perjalanan 2 jam. 2 jam, bukan waktu yang sebentar. Ya sebenarnya kalau cepat itu sejam setengah lah paling. Oke, kita ngomong cepet di Jakarta. Secepat apa sih pagi-pagi di jam kerja? Nikmat Iya sih. Alhamdulillah Gimana? nikmat itu Mazin. 3 tahun loh, sudah 3 tahun. Oke, ada pengalaman nggak saat berangkat kerja atau pulang kerja deh? Wah pasti ada sih Mazin, itu 2 hal yang selalu dan bakal aku kenang terus.